ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai Samba Server. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dab Yoga, NIM 18041039. Perkenalkan, nama saya Leo Bastian Alamsyah, NIM 1804151. Saya Febri Dwi Firmansyah, NIM 18041055. Perkenalkan, saya Tiara Handayani, NIM 180411042. Perkenalkan, nama saya Nurul Hatimah, NIM 180401009. Perkenalkan, nama saya Ilham Rosandi, NIM 18041053. Ya, untuk menyingkat waktu, kita akan langsung ke pembahasan mengenai Samba Server yang akan disampaikan oleh teman-teman. Pengertian Samba. 1. Samba Server merupakan sebuah protokol yang dikembangkan sistem operasi Linux untuk melayani permintaan pertukaran data antara mesin Microsoft Windows dan Linux. 2. Di samping untuk melayani file sharing antara Windows dan Linux, Samba juga merupakan salah satu protokol yang digunakan sistem operasi Linux untuk melayani pemakaian data secara bersama-sama. 3. Yang menjadi dasar dari pengembangan Samba adalah protokol SMB yang merupakan singkatan dari Server Message Block, yang merupakan protokol standar yang dikeluarkan oleh Microsoft yang digunakan oleh Windows. 4. Fungsi SMB adalah sebagai protokol yang digunakan untuk membagi data baik dari perangkat CD-ROM, hard disk maupun perangkat keluaran seperti printer, router untuk dapat digunakan bersama-sama. Selanjutnya adalah fungsi dari Samba Server. Yang pertama, fungsinya adalah menghubungkan antara mesin Linux atau Unix dengan mesin Windows. Sebagai perangkat lunak, cukup banyak fungsi yang dapat dilakukan oleh Samba Software, mulai dari menjembatani sharing file, sharing device, VDC, firewall, DNS, DHCP, FTP, web server sebagai gateway, mail server, proxy, dan lainnya. Fasilitas phone remote seperti telnet dan SSH juga tersedia. Salah satu keunggulan lainnya adalah adanya aplikasi pengaturan yang tidak lagi hanya berbasis teks, tetapi juga berbasis grafis, yaitu SWOT. Menempatkan mesin Linux atau Unix sebagai PDC atau Primary Domain Controller seperti yang dilakukan oleh NT dalam jaringan Windows. Kemudian Samba PDC Primary Domain Controller bertujuan sebagai komputer yang akan melakukan validasi user kepada setiap klien yang akan bergabung dalam satu domain tertentu. Dengan kata lain, hanya user yang terdaftar yang diizinkan masuk ke domain tersebut dan mengakses semua fasilitas domain yang disediakan. Yang terakhir yaitu dapat berfungsi sebagai domain controller pada jaringan Microsoft Windows. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan Samba dengan FTP. Dari Samba, kekurangannya kurang aman untuk pengiriman data, desain yang digunakan tidak begitu kuat sebagai media transmisi. Dan untuk kelebihan Samba, dapat tukar-menukar file, transfer data, mempermudah mengunduh data. Dan untuk FTP, kekurangannya IP free proxy lemot, ganti-ganti IP proxy menunggu gratisan. Dan untuk kelebihan FTP, dapat berbagi sumber data, peralatan dapat digunakan secara bersama dalam jaringan. Dan selanjutnya, menjembatani OS yang berbeda. Terima kasih. Prinsip dan cara kerja Samba. Samba terdiri atas dua program yang berjalan di background, SMPD dan NIMPD. Secara singkat dapat disebutkan bahwa SMPD adalah file server yang akan menghasilkan proses baru untuk setiap klien yang aktif sementara. NMPD bertugas mengkonversi nama komputer NetBIOS menjadi alamat IP sekaligus juga memantau share yang ada di jaringan. Dengan berkembangnya
TCP atau IP, maka NT poin 4 menambahkan satu fitur yang disebut Windows Socket. Gunanya agar protokol NetBEU yang tidak bisa routing bisa run over protokol yang bisa routing seperti TCP atau IP. WINS itu sendiri tidak lain adalah NetBIOS Name Service atau NBNS. Di sini saya akan membuka virtualnya, dan di sini saya sudah membuat Debian dengan nama UTS. Setelah itu saya akan men-setting dengan cara klik setting, kemudian kita pilih network. Di sini saya menggunakan dua adapter. Yang pertama di sini menggunakan bus adapter, terus kemudian yang kedua di sini menggunakan loss only adapter. Setelah itu klik OK, kemudian klik start. Di sini sedang proses. Oke, di sini kita akan login, ketik root, kemudian passwordnya. Setelah itu saya akan mengecek IP Google dengan cara ping 8.8.8. Oke, di sini sudah terkoneksi, sudah mengeping. Kemudian di sini saya akan mengecek IP A, mengecek IP dengan cara ketik IP spasi A. Di sini saya akan mengubah pada endpost 8-nya. Di sini dengan cara ketik nano /network/interfaces. Di sini endpost 3 sudah otomatis terkoneksi dengan DHCP. Di sini saya mengganti untuk statiknya pada endpost 8 dengan IP 159. Setelah itu kita akan merestartnya dengan cara service not working restart. Klik enter. Kemudian di sini kita akan mengecek API-nya. Di sini belum terbuka, kita akan merebootnya. Ini sedang mereboot. Kita ketik kembali root dengan passwordnya untuk masuk. Setelah itu kita cek API-nya. Oke, di sini API-nya sudah berubah 159. Setelah itu kita akan menginstal Samba dengan masukkan perintah apt strip get install Samba.
itu kita masukkan perintah ketik Y dan kita tunggu proses sampai dengan selesai. Selanjutnya kita masukkan perintah script get install smb client, tekan enter. Kita masukkan perintah Y. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Ya, setelah kita menginstal Samba Server, kemudian kita membuat akun dengan perintah smb password min a root, kemudian masukkan password lagi, kemudian kita mereset dengan perintah /etc/in/indi/samba restart, kemudian jika oke berhasil, jika valid gagal. Kemudian di sini saya pernah membuat direktori dengan perintah mkdir kelompok 4. Di sini saya hanya menampilkan dengan perintah ls. Perintahnya kita ketik saja nano /etc/samba/smd.com, kemudian kita enter. Kita pilih yang paling bawah ini, kita bikin kelompok 4. Komennya saya kasih nama belajar Samba, petnya berada di /home/kelompok 1. Kita ketik lagi bawahnya itu browsable yes, artinya dia bisa dicari. Kemudian read only yes, dia bisa dilihat. Readable yes, artinya dia bisa diedit. Kemudian save. Setelah itu kita restart Samba. Sudah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan setelah kita konfigurasi dari Samba Server, kita cek apakah konfigurasi dari Samba Server kita sudah berhasil atau belum. Yaitu kita ke cek adapter atau kita masuk ke dalam PV kita, masuk ke dalam IPv4 di post only adapter. Kita ubah IP menjadi IP server kita, yaitu 192.168.10.159. Sedangkan untuk IP dari Windows kita saya gunakan 1.60. Oke. Setelah itu kita cek di command prompt, kita ping apakah IP kita sudah terhubung di server dengan perintah ping 192.168.10.159. Oke. Jika tampilannya seperti ini, maka kita sudah mendapat jawaban. Sudah berhasil. Kita coba di dokumen kita, apakah di folder kelompok tadi sudah masuk ke dokumen. Kita cari atau search
Tadi kan pas waktu konfigurasi browsable kita yes, berarti artinya perintah untuk browse atau mencari kita itu bisa, perintahnya itu // 192.168.10.159 atau kita mencarinya menggunakan IP kita. Jika tampilannya seperti ini, berarti sudah berhasil folder yang kita buat di VirtualBox Debian tadi sudah berhasil. Seperti ini tampilannya. Ya, sedikit pengetahuan, apabila tampilan kita itu read only-nya di no, maka membacanya itu tidak bisa. Dan apabila kita suatu konfigurasi si sambalnya itu readable-nya kita no, maka kita untuk mengedit itu tidak bisa atau ada kuncinya. Sedangkan saya konfigurasinya menggunakan yes, kita bisa mengedit atau membuka folder tersebut tanpa ada sandi atau kunci. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan salah-salah kata atau yang lainnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.